Mungkin di antara teman-teman di sini kan ada yang ditakdirkan untuk menjadi generasi sandwich, dalam artian disiapkan oleh orang tuanya untuk menanggung beban hidupnya sendiri atau bahkan dapat menanggung atau diwariskan hutang piutang orang tuanya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa tenang dalam menghadapi masalah dan tidak berlebihan dalam memikirkan yang belum tentu terjadi. Mau minta untuk amalan apa yang gampang diamalkan daily gitu. Saya dulu ketika masih kuliah, saya dikasih amanah sama ibu saya untuk nyekolahin adik-adik. Soalnya orang tua saya nggak mampu nyekolahin adik-adik. Karena kita orang miskin, bahkan dalam status di masjid, kalau kita dapat sedekah atau zakat dari masjid itu, ayah saya itu kategorinya fakir, bukan miskin. Nama ayah saya itu Abdurrahman. Jadi di amplop itu suka ditulis Abdurrahman dalam kurung fakir. Saya baca amplopnya. Sebegitu beratnya kehidupan kita, sefakir itu. Sehingga ibu saya bilang, abang sebagai anak pertama ya, abang harus jadi ayah kedua di rumah. Jadi bapak, saya manggilnya bapak itu cuma bisa ngasih kita makan. Kalau untuk sekolah, bapak nggak sanggup, mak nggak punya kerjaan. Abang belajar ngambil tanggung jawab untuk bisa nyekolahin adik. Akhirnya ya dari sejak saya SMA saya nyekolahin 2 adik saya. Ketika saya udah kuliah di Kairo pun, saya di sana juga kerja bikin beberapa usaha kayak jual bakso, tukar duit dari rupiah ke pon Mesir, catering. Kalau lagi ada tamu saya jadi guide, atau pas musim haji saya ke Mekah jadi guide di Mekah. Ya ikhtiar apa aja lah yang bisa dilakukan sambil kuliah ya untuk nyekolahin adik. Terus ketika saya menikah di Mesir, Allah memberikan saya pasangan yang keluarganya juga bukan orang kaya. Sehingga setelah menikah saya nggak bisa ngandalin, selain nggak bisa ngandalin orang tua, apalagi orang tua saya udah meninggal tsunami, nggak bisa ngandalin mertua juga. Awal tinggal di Bandung itu saya tinggal di tempat pembuangan sampah. Dan waktu itu udah diberikan amanah untuk untuk menafkahi istri dan anak. Dan masih juga membiayai adik yang bahkan dia udah lulus sekolah, nggak kuliah, tapi kehidupan dia butuh ini butuh itu, utang segala macam masih membiayai. Bapak meninggal menyisakan hutang yang lumayan banyak juga di mana-mana. Mertua juga meninggal juga punya hutang. Dan harapan mereka semuanya ada di saya, padahal mereka ngelihat saya bukan yang paling kaya di keluarga itu. Tapi saya selalu berpikir kalau saya sering dikasih amanah berarti saya disiapkan untuk menjadi orang besar. Walaupun saat itu saya nggak mampu mengemban amanahnya. Itu aja positive thinkingnya saya. Adapun pada saat itu saya hanya bisa menjalani apa yang saya mampu jalani. Tapi dengan sebuah belief saya akan bisa mengambil tanggung jawab itu. Sekarang yang saya bisa jalankan, saya jalankan. Tapi amanah dan tanggung jawab itu insya Allah akan saya selesaikan nanti. Alhamdulillah sekarang semua hutang mereka sudah lunas. Saya bisa umroh dan hajikan ibu saya dan ayah saya ketika saya umroh. Ketika saya haji, setiap tahun saya umroh 2 kali pasti menghajikan ayah dan ibu. Dan ketika kayak sekarang bikin sekolah gratis, bikin masjid, walaupun sambil ngajak teman-teman juga ikut berinfak, saya juga berinfak dengan harta saya yang terbaik yang saya bisa. Saya niatkan buat ibu, buat ayah. Jadi artinya kalau kita ada dalam kondisi memang diberikan amanah lebih, apapun istilah sekarang, generasi sandwich kah atau apakah, saya melihatnya dari sisi orang yang dikasih amanah banyak, biasanya itu memang dia orang yang punya keistimewaan. Sampai Nabi bilang gini, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah akan ista'malahu. Ista'malahu itu menggunakan hamba itu. Menggunakan di sini artinya dia dikasih amanah-amanah untuk bermanfaat bagi orang di sekelilingnya, mengambil beban-beban tanggung jawab. Itu arti menggunakan atau ista'malahu. Dan itu adalah ciri-ciri Allah sayang sama seorang hamba. Jadi kalau misalnya kita memang ada di kondisi ista'malahu, kita dimanfaatkan oleh Allah dalam kehidupan kita secara takdir,
dikasih amanah ini, dikasih tanggung jawab itu, punya beban ini, punya beban itu kan dimanfaatkan oleh Allah, berarti oleh takdir kan. Istakmalahu, berarti kita ini insya Allah orang yang disayang sama Allah. Artinya orang istimewa. Itu yang saya believe. Walaupun faktanya saat itu saya nggak mampu. Orang saya masih tinggal di tempat pembuangan sampah di Bandung. Gimana saya mau bayar utang orang tua saya. Tapi saya percaya insya Allah suatu saat saya akan mampu. Jadi saya ikhtiar aja. Dengan belief itu saya percaya. Jadi nggak kayak cuman tertekan aja. Enggak. Yang saya mampu jalani saya jalanin. Yang belum saya mampu jalanin saya percaya suatu saat saya akan bisa jalanin. Tapi nggak sekarang. Ini mindset dan afirmasi positif yang saya bangun. Sejak saya masih SMA, bahkan sejak masih SMP juga. Kalau SMP nggak full, kalau SMA udah mulai full membiayai sekolah adik-adik. Kalau pas kuliah bukan cuma sekolah adik-adik, juga ibu rutin tiap berapa bulan sekali saya kirim. Mak butuh apa mak gitu? Ya ini mau bulan puasa di rumah nggak ada kulkas, beli kulkas. Ini kalau kamu telepon dari Kairo, pinjam telepon tetangga nggak enak, malu nak. Boleh nggak kita pasang telepon? Pasang telepon. Walaupun rumahnya rumah kontrak. Tapi pasang telepon. Pas tsunami habis semuanya. Jadi kayak ya udahlah, kalau kita dikasih amalan, dikasih amanah dan tanggung jawab, berarti kita istakmalahu, dipakai sama Allah. Kalau dipakai sama Allah berarti Allah sayang sama kita. Tapi gimana kalau saya nggak mampu? Ya udah jalanin yang kamu mampu dulu aja. Yang kamu belum mampu suatu saat nanti akan dijalanin, tapi dengan sebuah belief kita bisa kok suatu saat nanti. Sekarang yang saya bisa aja dulu.